pada narasumber kita berikutnya, Bapak Ustadz Ahmad Taufik Nur Rahman selaku Kepala MTI Al-Hanif Lampung. Baik, Bapak Kepala, Bapak Taufik, pada kesempatan kali ini saya mau bertanya pada Bapak Taufik. Yang pertama yang mau saya tanyakan sama pertanyaannya, tahun berapa Pak Taufik menjadi jemaah, ya, dan sudah berapa kali Bapak mengikuti kegiatan ziarah ini? Terima kasih atas pertanyaannya pada Bapak Haji Ahmad Hadi. Alhamdulillah, saya pertama kali bergabung di Majelis Thalabul Ilmi Hanif di tahun 2005. Hanya saja karena memang kesibukan pekerjaan dan juga lain berbagai hal, nggak lama saya mengikuti pengajian, kemudian saya sempat keluar dan bergabung lagi menjadi jamaah di tahun 2012. Pada waktu itu asbabiah saudara kita Tommy Armando yang ajak saya untuk gabung lagi di MPL Hanif, dan alhamdulillah dari tahun 2012 sampai dengan saat ini di tahun 2023 masih terus belajar di Majelis Thalabul Ilmi Hanif Lampung. Kemudian berbicara tentang ziarah, di majelis kita setiap tahun dulu dilaksanakan 3 kali ziarah. Jadi ziarah ke Puncak Gunung Betung, ziarah ke makam wali Allah yang ada di Kalianda, dan ziarah ke makam Wali Songo dan para aulia Allah yang ada di Pulau Jawa sampai dengan Madura. Nah, khusus untuk ziarah ke makam Wali Songo dan para wali Allah yang di Pulau Jawa ini, kebetulan di tahun 2023 ini saya yang ke-9 kali ini, Pak Haji. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau sudah 9 kali kata ini ibu-ibu di Ampel itu sudah cukup syarat dan rukunnya itu. Sama seperti menunaikan ibadah haji katanya. Masya Allah. Haji kecil tapi. Amin. Ya, silakan Pak, teruskan. Ya. Jadi pertama kali saya ziarah ke makam Wali Songo itu di tahun 2014. Pada waktu itu sampai ke Bali kita. Ya, di Bali ini terkenal dengan istilah Wali Pitu. Di 2015 sudah tidak ada lagi ziarah ke Bali sampai dengan 2023 ini, karena memang perjalanan 10 hari cukup melelahkan. Sampai akhirnya mursyid kita ya mengatakan bahwasanya di tahun berikutnya kita cukup ziarah Wali Songo saja sampai Madura, seperti itu. Dan alhamdulillah berkah para wali ya, karena kita berwasilah kepada mereka ya, banyak tentunya hikmah-hikmah yang kita bisa petik, yang kita ambil ya, tidak lain tidak bukan ya bekal ibadah kita kepada Allah guna mengharapkan keridhoannya, seperti itu. Jadi apa kesan-kesan, jadi sudah 9 kali ya Pak? Alhamdulillah 9 kali di tahun 2023 ini. 2023. Jadi kalau sulukan itu sudah 40 hari. 40 hari sudah cukup lah. Alhamdulillah. Nah, kalau ziarah ini kata ini 9 kali itu baru pol. Ziarahnya baru mengerti tentang makna ziarah dan arti ziarah yang sebenarnya. Jadi ya alhamdulillah kalau sudah 9 kali ini sudah levelnya ini expert ini. Ya. Insya Allah ya, amin ya. Amin. Jadi keberkahannya sudah banyak benar ini sampai nggak ke kampung-kampung. Masya Allah. Jadi saya mau bertanya lagi, waktu sekarang kan Pak
Ahmad Taufik Nur Rahman kan diberi amanah selaku kepala majelis. Yang pertama, waktu sebelumnya selaku pengurus menjadi humas dan sebelumnya duduk selaku jamaah. Nah, selama perjalanan menjadi jamaah itu seperti apa, kemudian menjadi pengurus di majelis seperti apa, dan selaku kepala majelis ini seperti apa. Jelas ada perbedaannya mungkin. Ya mungkin bisa bercerita dalam perjalanan ziarah berkenaan dengan ziarah. Duduk selaku jamaah, duduk selaku pengurus, duduk selaku kepala majelis. Amanahnya ini beda ini. Ya, ya bercerita tentang pengalaman tentu ya bersyukur kepada Allah. Ya Allah rahmati beberapa pengalaman yang tentunya ya membuat kita harus lebih taat kepada Allah dan Rasulnya. Bukan berbicara tentang tingkatan pengalaman sebenarnya, tetapi tiap-tiap perjalanan ziarah memang ada hal-hal yang berkesan seperti itu. Ya itu maksudnya. Iya. Dan di 2014 saja sebenarnya memang kita rasakan, tetapi hal ini dinyatakan pada salah seorang jamaah. Ya, artinya pembuktian itu bukan bercerita lewat lisan saya, tetapi memang diperlihatkan melalui saudara kita yang lain. Dan alhamdulillah pada waktu itu momen berziarah ke Habib Ali bin Abu Bakar bin Umar Al-Hamid di Kelungkung, Bali di 2014. Nah, beliau ini memang karena terkenal salah satu wali pitu dan apresiasi Raja Bali itu sampai menghadiahkan kuda putih, sehingga dibangunkan juga patung beliau itu bersama kudanya di Kelungkung itu di area pemakaman. Momen pada waktu itu bahwasannya mursyid kita itu mengalungkan jubah emas kepada saya di tahun 2014 yang lalu. Itu yang pengalaman yang luar biasa salah satunya. Dan memang secara realitanya walaupun bukan emas warnanya, sepulang beliau menunaikan ibadah haji saya diberikan sorban berwarna coklat oleh mursyid. Ini tentunya Ada makna. ya maknanya ya tidak lain tidak bukan ya amanah seperti itu yang harus memang diemban, ya mungkin gitu ya bahasa saya melalui pundak saya saat ini di tahun 2023 ini khususnya, karena kurang lebih 10 bulan saya diamanahkan menjadi kepala MTI, ya, tepatnya di 2022 di Desember tahun lalu pengukuhannya. Ya, banyak tentunya ya, yang harus dijalankan amanah itu. Kemudian pengalaman-pengalaman yang lain yang menjadi motivasi sehingga kita terus memperbaiki diri yang hina ini, yang penuh dosa ini, untuk jauh lebih baik, lebih taat pada Allah dan Rasulnya. Bahkan di tahun 2023 ini beberapa hari perjalanan ziarah ini ya, ini bersambung lidah dari makom Maulana Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang ke Syekh Maulana Ibrahim Asmarokondi. Jadi dari dua wali ini menegaskan ke saya bahwasannya tegakkan tauhid itu. Pesannya seperti itu, tegakkan tauhid itu. Jadi ya alhamdulillah bersyukur kita berwasilah kepada mursyid kita, kepada para wali-wali Allah. Ya tujuannya tidak lain, di ujung kalimatnya dalam firman Allah itu agar kita mendapat keberuntungan. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilih la'allakum tuflihun. Jadi Allah perintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah
Kemudian carilah jalan yang terdekat untuk sampai kepada Allah. Jalannya siapa? Para rasul, para nabi, para wali-walinya ini. Jalan mereka inilah yang kita cari. Kemudian kita berjihad di jalannya. Seperti mereka berjihad. Agar apa kata Allah? Agar mendapat keberuntungan. Makanya bersyukur sekali Allah rahmati saya bertemu dengan seorang mursyid yang kamil, yang arif billah, yang menuntun saya, membimbing saya, johir batin saya untuk terus bisa menimba ilmu di majelis Thalabul Muhanif ini, dan insya Allah semampu saya untuk berkhidmat kepada beliau. Amin. Mudah-mudahan menjadi keberkahan dan juga jalan ridhonya Allah kepada saya berkat ridhonya mursyid kepada saya. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Kepala yang sudah memberikan sedikit ceritanya. Nah, tapi ada lagi yang mau saya tanyakan pada Pak Kepala berkenaan dengan, karena mungkin ini pertama kali Pak Kepala ini membawa jemaah untuk berziarah ya, seperti hal kata tadi baru 10 bulan Pak Kepala menjabat mendapatkan amanah untuk menjadi kepala MTI Majelis Thalabul Ilmi. Doa kami semoga Pak Kepala Majelis Bapak Ahmad Taufik Nur Rahman mendapatkan keberkahannya para wali, Amin. kemudian Amin. bisa artinya menjadi pelindung kepada Amin. seluruh jemaah, Amin. pengayom, Amin. dan artinya juga begitu juga kepada seluruh jemaah, artinya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan para pemimpin di antara kamu. Siapapun itu juga yang ditunjuk oleh mursyid kita selaku pemimpin, maka dialah yang menjadi imam. Jadi jangan pernah menyela ketika seorang menjadi imam. Apabila imam itu ada suatu kesalahan, tegurlah setelah selesai sholat. Nah, seperti itu ya. Dan ini yang saya tangkap dari pembicaraan Pak Kepala tadi, bahwa sesungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, berjihad di jalan Allah. Jadi bagaimana ini Pak Kepala himbauannya kepada seluruh jemaah berkenaan dengan jihad fisabilillah, terutama jihad fisabilillah dalam mengikuti jalannya mursyid kita. Mungkin itu yang bisa saya pertanyakan kepada Bapak Kepala Majelis Thalabul Ilmi Al-Hanif Lampung, Bapak Ahmad Taufik Nur Rahman. Berbicara tentang berjihad fisabilillah, ya kita jangan berbicara terlalu jauh apa yang harus kita lakukan ya kan, untuk orang lain. Setidak-tidaknya kita lakukan untuk diri kita sendiri. Seperti apa? Ya. Pelajaran yang paling terdekat adalah tadi sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan. Jadi ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada para pemimpin di antara kamu. Pemimpin di antara kita ini adalah mursyid kita. Jadi tatkala mursyid kita memberikan wejangan, arahan, petunjuk, ya itulah yang harus kita jalankan, sami'na wa ata'na. Ya, jadi kita dengar, kita melaksanakan, seperti itu. Nah, perintah beliau ini nggak berat-berat kita harus terbang ke Palestina, bantu perang, enggak, ya kan? Yang pertama itu bertorekat aja. Ya, apa yang sudah ditalkinkan oleh beliau itu kita tanyakan kepada diri kita, sudahkah kita menjalankannya, kan gitu. Baru hal-hal yang lain mungkin berkhidmat kepada beliau, mengikuti segala kegiatannya, banyak ya kan, hadir untuk tholabul ilmi,
hadir untuk ikut gotong royong, hadir untuk ikut kegiatan suluk. Jadi nggak perlu harus amalan seperti apa mursyid, perjuangan seperti apa yang harus dilakukan. Udah yang beliau perintahkan setiap waktu itulah, nggak jauh-jauh dari bertorekat, gotong royong tiap minggu, ya kan. Kalau ada kegiatan suluk-suluk, tentunya sesuai dengan kemampuan kita, seperti itu. Itu saja sudah luar biasa. Artinya kita sudah menjalankan yang namanya ulil amri minkum, seperti itu. Insya Allah, ya, seorang mursyid itu memberikan petunjuk, arahan, pasti ada tujuan. Untuk siapa? Ya untuk kita sendiri, bukan untuk mursyidnya, bukan. Jadi tatkala kita sami'na wa ata'na, insya Allah akan kita rasakan keberkahannya. Bahkan bukan hanya untuk kita, tapi untuk keluarga kita juga. Jadi jangan khawatir. Kenapa? Karena para wali Allah itu nggak pernah khawatir. Ya kita ikut juga ke barisan itu. Ya, jangan sampai ya, kekhawatiran itu menyerang diri kita, menjadi sangkutan. Iya. Jadi sebatang besi itu rusak karena karatnya sendiri. Jadi jangan sampai hal-hal negatif itu meracuni, memasuki pikiran kita yang akhirnya membuat diri kita rusak sendiri. Jadi seni memahami adalah tahu apa yang harus diabaikan. Artinya yang negatif abaikan aja, yang positif ambil hikmahnya. Seperti itu. Yang penting tetap bisa ngopi ya Pak Haji. Kopinya tetap puyang dong. Kopi puyang memang cihuy. Baik. Terima kasih Pak Kepala MTI yang sudah memberikan sedikit pengalaman pribadinya, ya. Kemudian apa nih yang khususnya kepada pengurus majelis lah, nasihat atau saling mengingatkan khususnya kepada pengurus majelis, terutama untuk sesuai dengan apa namanya yang tadi keterangan diberikan oleh Pak Haji Amrullah, bahwa alhamdulillah pada tahun ini beliau sangat merasakan daripada pelayanan daripada ziarah kita, yang semoga saja di tahun-tahun berikutnya ini bisa lebih ditingkatkan. Jadi mungkin ada pesan sekali lagi untuk yang terakhir kali, bisa Pak Kepala berikan nasihatnya. Silakan. Yang pertama tentunya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada peserta ziarah yang sudah memberikan apresiasinya terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh panitia dalam kegiatan ziarah ke makam Wali Songo di tahun ini. Tentunya ini terus akan kami evaluasi ke depannya agar supaya jauh lebih baik dari segi pelayanan, kemudian juga mengarahkan, dan alhamdulillah kalaupun ini menjadi sebuah penilaian yang sudah cukup baik, tidak akan menjadikan kami cepat berbangga hati, justru ya menjadikan kami sebagai motivasi agar di tahun-tahun berikutnya itu menjadi lebih baik lagi, yang sudah baik dipertahankan kemudian ditingkatkan lagi. Kemudian di samping daripada itu, khusus untuk para pengurus, tentunya kita sama-sama mengingatkan, khususnya untuk saya pribadi juga, bahwasanya kita semua ini berkhidmat kepada mursyid kita. Jadi seberapa besar keberkahan itu yang akan kita terima, ya seberapa besar pula kita berkhidmat kepada mursyid kita. Karena di dalam sebuah organisasi, khususnya pengajian mungkin ya, nggak ada istilah yang namanya golden boy ya. Bahkan the rising star pun nggak ada ya. Apalagi Superman. Yang ada itu super team, supaya ya, majelis kita ini terus berkembang besar, makmur ya.
semakin luas penyebarannya. Jadi bukan artinya untuk perorangan ya. Bukan untuk mursyidnya, bukan, tapi akan kembali untuk diri kita dan keluarga kita. Amin. Jadi baik-baiklah kita ya, sungguh-sungguhlah berkhidmat kepada mursyid kita mumpung beliau masih ada ya. Inilah jalan yang Allah berikan kepada kita untuk kita beribadah kepadanya. Nggak usah jauh-jauh, cukup berkhidmat kepada mursyid, insya Allah keberkahannya luar biasa. Amin, amin, Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Bapak Kepala yang sudah memberikan sedikit cerita dan sama-sama mengingatkan pada kita semua. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.